back again with me, Taman Nesrina Lutfi. Oke, jadi karena kalian nih masih banyak yang nanya, Kak, sehari itu belajar berapa jam sih? TKA dulu apa TPS dulu? Gimana cara kita belajar buat mapel yang nggak kita sukai? Oke, jadi di sini aku mau ngasih tips lebih detail gimana cara membuat jadwal belajar untuk persiapan UTBK SBMPTN. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku saranin ke kalian buat nonton videoku yang judulnya Strategi Persiapan SBMPTN Saintek Lebih Awal di Rumah Aja, biar kalian lebih tahu garis besarnya dan juga kenapa kita harus persiapan SBMPTN lebih awal. Terus aku di sini nggak overclaim bakal berhasil. Kalian jadiin saranku ini aja sebagai bahan pertimbangan kalian. Karena kita semua kan pasti punya kesibukan yang berbeda, jadi jadwal dan intensitas kita buat belajar pun juga berbeda. Oke, langsung aja yang pertama, kalian harus buat jadwal belajar. Kenapa? Karena dengan adanya jadwal, kegiatan kita itu bisa lebih terstruktur dan kita nggak gampang lupa apa yang harus dilakukan di esok hari. Misal nih, kita nggak buat jadwal belajar, pasti kita lupa besok kita mau ngapain aja, dan lama-kelamaan pasti kalian tuh keteteran gitu loh dan berakhir males, ya nggak? Jadi bikin template jadwal belajar. Aku saranin kalian nyari template yang lucu-lucu. Tapi nih, misal kalian bisa bikin sendiri ya nggak apa-apa, bikin aja yang kreatif. Pokoknya jangan bikin yang garis-garis di kertas polos putih gitu. Soalnya aku yakin lama-kelamaan pasti bosen gitu loh. Tapi kalau lucu-lucu kan kalian bisa lebih fresh kayak gitu. Terus kalau misal kalian nggak bisa buat jadwalnya, maksudnya bikin jadwal belajar yang lucu-lucu, kalian bisa nyari di Pinterest atau kalian bisa buat sendiri versi kalian di Canva. Kalau sudah, buat deh jadwalnya. Aku saranin kalian utamakan belajar yang TPS, tapi tetap harus persiapan TKA. Karena kita nggak tahu sistem seleksi SBM tahun depan itu seperti apa, oke? Oh iya, sepertinya kalian masih banyak juga yang bingung perbedaan TPS, TPA, dan juga TKA. Jujur, sebenarnya aku sendiri juga bingung sekarang penyebutan istilahnya itu seperti apa. Soalnya ada yang bilang kalau TPA itu ya sama dengan TPS, tapi ada juga yang bilang kalau TPA itu nama lain dari TKA atau materi-materi saintek atau sosumnya. Tapi nggak perlu dibuat pusing. Di sini aku pakai istilah TPS buat materi-materi yang pemahaman umum, logika, penalaran kayak gitu, sama TKA atau tes kemampuan akademik untuk mata pelajaran saintek atau seperti fisika, kimia, biologi kayak gitu. Aku dulu itu belajar buat SBMPTN 2-3 jam sehari. Tapi ini aku belajarnya udah mulai awal kelas 12. Kalau kalian nih misal nonton video ini pas 1 atau 2 bulan sebelum SBM, ya jangan pakai cara ini, kalian nantinya bakal keteteran, gak nutut waktunya. Nah, tara, ini jadwal belajar SBM versi aku. Nanti kalian bisa bikin versi kalian sendiri. Ini aku nyari template-nya di Pinterest. Nah, jadi 1 minggu itu kan ada 7 hari. Aku saranin ke kalian buat naruh TPS di weekend, bisa Sabtu atau Minggu. Nah, di sini aku naruhnya di hari Minggu. Kenapa? Soalnya udah aku bilang kan tadi kalau kita harus mengutamakan belajar TPS. Nah, dan menurutku hari Sabtu atau Minggu itu adalah hari dimana banyak jadwal kosong karena kita nggak ada sekolah kan. Makanya aku taruh di hari Minggu biar kita itu lebih istilahnya lebih santai gitu loh buat belajar. Nah, di sini aku taruh TPS selama 3 jam mulai pukul 9 sampai 12 siang. Kenapa 3 jam? Soalnya menurutku cukup sih belajar TPS selama 3 jam. Tapi nih, misal kalian ada waktu kosong lebih dan kalian mau belajar TPS misal 4 jam, ya nggak apa-apa, terserah kalian. Disesuaikan sama jadwal atau kesibukan yang kalian punya. Nah, selanjutnya adalah hari Sabtu. Aku saranin ke kalian buat naruh mata pelajaran yang kalian sukai di hari Sabtu. Kenapa? Karena dengan kita belajar secara mendalam mata pelajaran apa yang kita sukai, seenggaknya skor mapel itu bisa menolong atau menopang mapel yang kita gak bisa. Kalau di sini aku naruh
mapel kimia karena aku dulu suka kimia. Di sini aku naruh mapel kimia 3 jam mulai dari jam 1 sampai jam 4 sore. Kenapa 3 jam? Soalnya udah aku bilang tadi kan kalau weekend itu lebih banyak waktu kosongnya meskipun zamanku dulu masih belum ada full day school. Selanjutnya hari Jumat. Di sini aku naruh mapel matematika karena menurutku hari Jumat itu lebih banyak waktu kosongnya. Meskipun ada sekolah, tapi sekolahnya tuh nggak sesore hari-hari biasanya. Dan kenapa matematika? Soalnya aku dulu juga suka matematika. Terus di sini kan aku naruh matematika selama 3 jam dari jam 6 sampai jam 9 malam. Kenapa 3 jam? Soalnya matematika itu kan ada 2. Ada matematika dasar yang masuknya nanti ke TPS, ada matematika saintek atau IPA yang nanti masuknya ke TKA. Jadi aku kasih waktu lebih banyak. Terus mundur lagi di hari Kamis. Nah, karena tadi hari Sabtu sama Jumat itu udah hitung-hitungan semua, jadi hari Kamis ini aku taruh bahasa Inggris selama 2 jam mulai dari jam 6 sampai jam 8 malam. Selanjutnya hari Rabu, misal fisika selama 2 jam dari jam 6 sampai jam 8 malam. Terus next hari Selasa, misal bahasa Indonesia 2 jam dari jam 6 sampai jam 8. Terus habis itu hari Senin biologi mulai jam 6 sampai jam 8 malam. Nah, udah kan bikin jadwal belajarnya. Selanjutnya ya dilaksanakan, jangan cuma bikin jadwal belajar buat pajangan aja. Yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah ngelis daftar mata pelajaran dari setiap jadwal yang kalian udah buat di sini. Makanya ini pentingnya kalian buat punya buku SBMPTN, karena dengan kalian punya buku SBMPTN kalian bisa tahu materi atau bab-bab apa aja yang perlu dipelajari. Nah, di sini aku pakai contoh kimia. Nah, di sini aku udah list, tapi ini nggak semua materi kimia SMA aku list di sini, cuma beberapa aja. Jadi, kasih warna hijau di materi atau bab pelajaran yang menurut kalian paling bisa. Terus habis itu kasih warna kuning di materi yang menurut kalian susah-susah gampang. Terus setelah itu kasih warna merah di materi yang menurut kalian paling susah. Nah, kalau udah tuh, kalian pelajari dulu materi atau bab yang udah kalian warna hijauin tadi. Kalau bisa sih sampai sampai ngelontok gitu loh, ngelontok. Terserah, kalau kalian bisa belajar 2-3 materi atau bab per hari, ya silahkan. Tapi menurutku kalau 1 bab atau materi per hari itu kurang sih, soalnya materi SBMPTN tuh banyak banget. Kalau aku dulu 2-3 materi atau bab per hari. Tapi kalau misal nih, kan tadi aku udah ngejadwal 2 jam sehari. Kalau misal sebelum 2 jam itu aku udah bisa nyelesain 2 materi, ya aku tambah lagi materinya. Terus kalau materi atau bab yang udah diwarna hijauin tadi ini udah cukup, udah merasa oke, aku bisa, kalian bisa lanjut belajar ke materi atau bab yang dikasih warna kuning. Terus untuk yang warna merah gimana? Kalau menurutku warna merah itu dipelajari nanti. Kalian bisa misal nih, kalau beneran kalian udah stuck di situ, kalian bisa minta ajarin ke teman kalian yang bisa sama materi ini, atau kalian mungkin bisa minta ajarin sama guru sekolah atau guru les-lesan. Jadi kalau bisa kalian itu belajar mandiri dari awal, kan namanya calon mahasiswa tuh. Kalau bisa kalian jangan nunggu disuapin materi-materi sama guru. Jadi nggak ada istilah lagi yang namanya, "Kak, aku belum diajarin ini sama guruku." Kalian bisa belajar sendiri, oke? Hal ini juga berlaku di fisika. Kan aku dulu juga nggak suka banget fisika. Nah, jadi aku dulu itu belajar bab-bab atau materi yang seenggaknya bisa dijangkau dulu. Misal nih, kan aku dulu nggak suka banget tuh sama materi listrikan. Jadi itu aku cuma sekedar tahu aja, nggak sampai aku perdalam, soalnya percuma juga aku perdalam pun nggak bakalan paham gitu loh. Jadi daripada buang-buang waktu, aku pelajari dulu materi yang kayak gaya-gayaan itu, karena menurutku itu materi atau bab fisika yang masih bisa dijangkau. Nah, terus nih, kalau materi-materi yang ada di sini udah selesai, tinggal dicentang aja deh.
Oh ya, untuk mata pelajaran biologi atau yang hafalan-hafalan itu, aku dulu ngerangkum. Soalnya dengan ngerangkum, seenggaknya aku tuh inget apa aja yang udah aku pelajari. Terus aku tempel tuh di meja belajar atau di dinding-dinding sekitar. Nah, terus aku baca setiap hari. Aku nggak ngehafalin hari itu juga harus hafal gitu, nggak. Soalnya kalau kayak gitu aku nanti malah merasa kayak terpaksa dan akhirnya bakalan lupa juga. Jadi aku istilahnya ngebaca materi itu yang udah aku rangkum dan memahami setiap hari. Jadi kalau udah aku baca dan memahami setiap hari itu lama-lama bakalan hafal juga. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah latihan soal. Jadi tadi kan kita udah buat jadwal belajar 2-3 jam per hari. Jadi kalian bisa tuh misal 1 jam belajar materi, terus 2 jamnya lagi dibuat latihan soal. Kalau dulu aku itu latihan soalnya yang berhubungan sama materi atau bab yang aku pelajari di hari itu juga. Menurutku buat SBMPTN ini harus sering-sering latihan soal sih, karena soal-soal SBMPTN itu sering di luar dugaan. Jadi ya, banyakin latihan soal. Next, ikut tryout. Ini wajib banget biar kalian tahu kesiapan kalian itu sampai mana. Sekarang banyak banget tryout gratis. Kalian bisa coba nyari di Instagram kalian, buka tuh, terus habis itu nyari ke search, terus ketik hashtag tryout UTBK atau tryout SBMPTN. Di situ bakalan banyak banget info-info SBMPTN yang gratis juga banyak. Jadi kalau bisa banyakin latihan soal dengan ikut tryout. Terus dengan ikut tryout kalian itu bisa tahu juga gambaran saingan kalian itu seperti apa. Terakhir, jangan lupa jaga pola makan, karena percuma juga kalau kita udah capek-capek belajar tapi pas hari H malah sakit kan. Jadi kalau bisa nih, kalau waktunya istirahat ya istirahat, kalau waktunya makan ya makan. Terus mungkin buat tambahan aja, kalian bisa nempel-nempel kalimat motivasi atau logo universitas yang kalian impikan di meja belajar atau di dinding kamar kalian, biar in case kalian mager atau males, kalian bisa ingat lagi kalau kalian tuh harus semangat belajar. Soalnya yang pengen masuk universitas impian kalian itu nggak cuma kalian aja, banyak, ada ribuan. Makanya jangan sampai kalah motivasi belajarnya dan semangat belajarnya juga. Oke? Jadi itu aja tips bikin jadwal belajar SBMPTN dari aku. Kalau misal nih kalian ada saran lain tentang bikin jadwal SBMPTN ini yang benar kayak gimana, kalian bisa sharing aja di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini kalau dirasa bermanfaat, dan juga jangan lupa follow Instagramku @tama_nisrina. Kalian juga bisa nanya-nanya tentang SBMPTN atau perkuliahan FK di situ. Jadi ya itu aja. Terima kasih udah nonton. See you guys.